kg emas hasil rampokan diamankan polisi. Perhiasan itu banyak kalung, cincin, anting, kalung. Kediaman Kadisub Prabu Mulih digeledah Kejaksaan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Setelah dilakukan penangkapan 4 pelaku perampokan toko emas di Kabupaten Pali beberapa waktu lalu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti senpi rakitan dan 1,5 kg emas yang telah dilebur dari tangan penadah. Pasca penangkapan para pelaku perampok toko emas di Kabupaten Penukal Aba Pelematang Ilir atau Pali beberapa waktu lalu, petugas kepolisian Polda Sumatera Selatan mengamankan hasil rampokan emas seberat 1,5 kg yang sudah dilebur menjadi kepingan di tangan penadah. Selain itu juga sejumlah barang bukti lainnya seperti senjata api rakitan, jenis revolver beserta 19 butir amunisi, 3 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi dan 1 unit sepeda motor hasil menjual emas rampokan. Atas kejadian ini, korban mengalami trauma dan kedepannya akan meningkatkan fasilitas keamanan dengan memasang trali atau kaca anti peluru. Regi yang menjadi korban perampokan mengatakan kebanyakan emas yang diambil berupa kalung dan gelang. Total kerugian seberat 1,5 kg emas dengan nilai 2 miliar rupiah. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menjelaskan para pelaku digerebek di Bengkulu, Sumatera. Kalau untuk keamanan dari toko kita sendiri ya pasti kita berkaca Pak ya. Kami bakal lebih safety untuk pemasangan ya bisa dikatain untuk trali tadi bakal kita evaluasi kembali dan juga untuk kaca-kaca yang tembus anti peluru dan lain-lain nanti akan kita perbaiki lagi dan juga kami akan pekerjakan orang yang untuk khusus memantau keadaan toko kami. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menjelaskan, para pelaku digerebek di Bengkulu dan Sumatera Barat. Barang bukti emas yang telah dilebur sekitar 1,5 kg. Para pelaku residivis kasus sama. Untuk itu, polisi akan berkoordinasi dengan jaksa agar pelaku diberikan hukum yang maksimal. Beberapa tempat ya, beberapa tempat, Bengkulu, kemudian Sumatera Barat. Diperkirakan untuk barang buktinya berapa ini? Berapa kilo? Kita belum nimbang, tapi kalau perkiraan antara 1,5-an ini. Kalau kita pegang ini kurang lebih 1,5. 1 sampai 1,5. Para pelaku terancam pasal 365 KUH Pidana Junto, pasal 480 KUH Pidana Junto, pasal 55 KUH Pidana, ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Ular piton berukuran 5 meter masuk dalam rumah warga. Ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi unit damkar Kota Palembang dari atap rumah. Inilah detik-detik evakuasi ular piton berukuran 5 meter oleh petugas damkar di Jalan Lematang 3, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, yang masuk dalam rumah warga dengan posisi ular berada di atas plafon genteng rumah. Evakuasi ular tersebut sempat mengalami kesulitan oleh petugas damkar, lantaran ular yang memiliki tubuh berukuran besar melilit plafon salah satu rumah milik warga. Berselang 30 menit, ular tersebut berhasil dievakuasi dengan cara menjepit kepala ular dan menariknya keluar dari atap rumah dan memasukkannya ke karung. Menurut pemilik rumah, kalau ular piton tersebut baru diketahuinya saat dirinya hendak mandi untuk bekerja. Diduga ular piton berukuran 5 meter ini masuk dari belakang rumah yang masih dalam kondisi rawa. Pertama kali jenguk ulo tuh aku lagi bangun nak mandi nak gawe. Itu jenguk posisi ulo tuh dari pucuk atap kan. Langsung minta tolong biar keluarga tahu juga. Minta tolong anggota ini damkar gitu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalan kawasan Rejosari, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan antara truk versus sepeda motor.
seorang pelajar tewas dalam kejadian tersebut. Seorang pelajar tewas saat kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor dengan mobil truk. Pelajar kelas 2 SMP yang bernama Farhan, warga Kecamatan Talang Ubi, diketahui tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi saat mobil truk menyalip kendaraan di depannya yang kemudian sepeda motor korban muncul dari arah depan yang menyebabkan tabrakan terjadi. Akibat kejadian laka lantas ini, arus lalu lintas sempat tersendat karena banyaknya pengguna jalan yang berhenti ingin melihat secara langsung. Saksi mata mengatakan korban bertabrakan langsung dengan kepala truk, sehingga korban mengalami luka di bagian kepala. Aku tahu, aku nangan jemput anakku sekolah lah di gerbang situ. Anaknya lah cak itu posisinya lah kekelongkop. Tapi posisi masih di motor, cak itu baik. Pakai seragam apa, Bu? Sekolah. Pakai sekolah. Korban sendiri apa nih? Korban masih pelajar. Pelajar. Dari data yang kita dapat, Pak, apakah truknya bermuatan atau seperti apa, Bu? Truk dalam posisi kosong. Kosong. Untuk sopirnya kemana nih, Pak? Sopir sudah kita amankan di Polres Pali. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Alat peraga kampanye caleg ditertibkan petugas. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono.
Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Belum masuk tahapan kampanye, puluhan spanduk kontestan pemilu yang terpasang di rumah ibadah dan fasilitas umum ditertibkan petugas Panwascam dan polisi Pamong Praja Palembang. Puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan Panwascam Seberang Ulu 1 Palembang dibantu personil TNI dan Polri menertapkan ratusan alat peraga kampanye milik kontestan pemilu di wilayah Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Satu persatu baliho dan spanduk bacalek yang terpasang di fasilitas umum dan rumah warga dilepas. Petugas bahkan menyopot baliho dan spanduk yang terpasang di rumah ibadah. Menurut keterangan, pencopotan alat peraga kampanye ini karena para kontestan pemilu dianggap melanggar peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang waktu dan tempat kampanye. Selain itu, ketertiban juga dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Sebelum dilakukan penertiban, panitia pengawas Kecamatan Pemilu 2024 sudah memberikan peringatan kepada bacalek namun tak digubris. Ini kami menertibkan itu alat peraga kampanye yang mana sesuai peraturan nomor 15 tahun 2023 per-KPU itu memang belum waktunya untuk kampanye. Padahal kampanye belum dimulai, mereka telah memasang banner-banner di mana setiap jalan-jalan protokol penuh dengan banner dan masangnya juga tidak baik untuk lingkungan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Di Kabupaten Lahat, alat peraga sosialisasi dan kampanye juga ditertibkan pihak Bawaslu dan Satpol PP. Penertiban ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemilu dan nota kesepakatan bersama, di mana tanggal yang sudah ditentukan seluruh parpol maupun perorangan peserta pemilu dilarang memasang alat peraga kampanye terbuka. Karena belum memasuki masa kampanye, namun alat peraga sosialisasi dan kampanye sudah banyak dipasang di beberapa lokasi di Kabupaten Lahat. Pihak Bawaslu dan Satpol PP dibantu pengamanan dari Polri dan TNI melakukan penertiban. Salah satu lokasi yang menjadi favorit peserta pemilu memasang APK adalah kawasan Kecamatan Pulau Pinang yang merupakan gerbang masuk ke Kota Lahat dari arah Kota Pagar Alam. Menurut Ketua Panwascam Pulau Pinang, sesuai dengan kesepakatan bersama Parpol bahwa APK dan APS caleg dan capres tidak boleh ada unsur ajakan, nomor urut dan memuat citra diri yang menjurus kepada kampanye. Dan pihak Parpol bersedia menurunkan APK dan APS, namun masih ada yang tidak melakukan. Maka pihak Bawaslu dan Satpol PP melakukan penertiban dengan mencopot APK dan APS. APK atau APS yang termasuk di dalamnya itu ada unsur-unsur nomor urut calon, ajakan, ataupun citra diri. Itu sudah memasuki APK. Sementara pada tanggal 4 sampai tanggal 27 November itu dilarang masa kampanye. Sesuai aturan, seluruh peserta pemilu 2024 dilarang melakukan aktivitas kampanye hingga 28 November. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Pala Putra, iNews melaporkan. Setelah pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah alat peraga kampanye caleg masih marak bertengger di sejumlah lokasi dalam wilayah Kota Palembang.
Meski memasuki masa tenang kampanye setelah pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah alat peraga kampanye atau APK masih marak bertengger di sepanjang jalan protokol dan sejumlah billboard dalam wilayah Kota Palembang. Sejumlah alat peraga kampanye yang dilarang dalam surat edaran Badan Pengawas Pemilu kepada caleg tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat pusat. Antara lain alat peraga kampanye yang memuat ajakan mencoblos nomor urut, simbol paku, atau ajakan lainnya. Komisioner Bawaslu Kota Palembang menyebutkan setelah pengumuman daftar calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum, pihak telah mengkoordinasikan kepada sejumlah stakeholder untuk berkolaborasi dalam pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye calon anggota legislatif sepanjang 4 November hingga 27 November. Menurut Bawaslu, para peserta pemilu dipersilahkan untuk berkampanye pada waktu yang ditetapkan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Bawaslu pun menegaskan tidak segan memberikan sanksi apabila alat peraga kampanye dari caleg tidak diturunkan atau diganti dengan alat peraga sosialisasi. Sementara itu terpantau spanduk atau alat peraga kampanye sejumlah bakal calon anggota legislatif lainnya telah merubah alat peraga kampanye dengan menjadi alat peraga sosialisasi dengan tidak menampilkan nomor urut dan ajakan mencoblos. Bahkan beberapa spanduk raksasa pada lokasi berbayar pun terpantau menutupi nomor urut mereka. Nah, kita juga sebenarnya sudah berusaha juga kembali menyuratkan, menghimbau ya, agar kepada caleg-caleg ataupun peserta partai politik itu untuk bekerja sama kita untuk menertibkan juga, ya, dan jangan memasang kembali sampai dengan tanggal 28, ya, sampai dengan tanggal 28 jangan pasang kembali. Nanti kalau sudah tanggal 28 silakan, kalau mau pasang karena itu sudah masuk tahapan kampanye. Dari Palembang, Muhammad Riza Valepi, iNews melaporkan. Kediaman Kadisub Prabu Muli digeledah Kejaksaan. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Ratusan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Islahul Ummah Kota Prabu Mulih dilarikan ke ruang unit gawat darurat Rumah Sakit AR Bunda. Diduga mengalami keracunan setelah memakan kue sus. Dituntun orang tuanya, pelajar Islam terpadu Islahul Ummah memasuki ruang unit gawat darurat untuk mendapatkan perawatan karena mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap kue sus yang diberikan sekolah mereka. Menurut Fadel, kue sus yang diberikan dari sekolah berasa asam dan tak enak. Usai menyantap snack dan kue, 2 jam kemudian ia dan ratusan siswa lainnya mulai merasakan pusing, mual, dan kemudian muntah, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, petugas Rumah Sakit AR Bunda yang menangani puluhan siswa yang keracunan mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan observasi untuk membagi pasien dengan gejala ringan, sedang, dan gejala berat, dan hasilnya ada 10 orang yang perlu penanganan intensif. Bisa kisaran 60-70 pasien untuk sementara ini. Rata-rata mereka mengeluhkan apa ini? Rata-rata keluhannya keluhan di saluran pencernaan kayak muntah, terus sakit perut, dan BAB cair. Karena kemungkinan bisa jadi akibat keracunan itu sendiri. Selain di Rumah Sakit AR Bunda Prabu Mulih, puluhan siswa juga tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih dan Rumah Sakit Pertamedika. Saat ini tim dari Dinas Kesehatan Prabu Mulih telah mengamankan sampel makanan untuk dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan di Palembang untuk mengetahui pasti penyebab ratusan pelajar mengalami keracunan. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Prabu Mulih menyita laptop, handphone, serta dokumen
terkait penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran tahun 2021 dan tahun 2022 dari kediaman Kadishub dan Kasubag Keuangan dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Belasan petugas dari tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan di lemari dan tas kerja milik Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih untuk mencari dokumen terkait kasus perjalanan dinas fiktif. Dari kedua tempat, petugas berhasil menyita 3 laptop dan 2 handphone yang diduga ada bukti percakapan dalam kasus tersebut. Penggeledahan sendiri dilakukan untuk melengkapi barang bukti tambahan serta menentukan tersangka. Dari hasil penggeledahan yang kami lakukan, terbagi dua tim satu saya pimpin sendiri, kasih khusus, kemudian tim kedua dipimpin oleh Kasih Intel. Hal mana dari penggeledahan yang telah kami lakukan, terdapat dokumen-dokumen kaitan dengan perkara ini dan handphone serta laptop yang kami lakukan penyitaan. Saat ini Kejaksaan Negeri Prabu Mulih bersama Inspektorat Kota Prabu Mulih tengah melakukan penghitungan kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perhubungan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan total 700 juta rupiah. Kasus ini sendiri terkuak berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tadi kita sampaikan ayat mati, ayat wajib. Nah ibu-ibu kita bahas juga ibu. Ulama ini menjelas dengan lengkap
Salah satu yang dibahas itu tentang hukum keputihan dan lendir wanita. Dibahas itu sama ulama, masalahnya itu najis enggak? Masalahnya nanti kalau keluar ketika sholat batal enggak wudhunya? Nah, kita kan tahu kalau mengeluarkan sesuatu dari jalur depan, jalur belakang itu bisa membatalkan wudhu. Tinggal masalahnya kalau yang keputihan ini dan lendir wanita itu hukumnya apa? Najis enggak? Dijelaskan sama Imam Nawawi, beliau menjelaskan rutubatul farji ma'un abyad mutaraddadun bainal madhi wal 'alaq. Walihada ikhtalafa fiha nas Syafi'i rahimahullah fi ba'di kutubihi ala taharati rutubatil farji. Nah, kata Imam Nawawi seperti ini, keputihan lendir wanita, mohon maaf, itu bercair warna putih atau warna yang lainnya. Ulama beda pendapat, Imam Nawawi. Kesimpulannya ulama beda pendapat. Namun beliau membawakan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, menjelaskan di dalam kitab-kitabnya, hukum keputihan dan lendir itu hukumnya adalah suci bagi untuk perempuan, suci laki-laki enggak ada ya. Suci hukumnya, bukan najis. Ini yang pertama. Suci bukan najis. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Muslim. Kuntum afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dulu aku mengirim mani Nabi Rasulullah SAW yang sudah mengirim di pakaiannya. Nah, itu dikirim sama Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana sisi pendalilannya? Mohon maaf, ini kan Nabi berhubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jelas mungkin kesimpulannya kemungkinan air maninya itu bercampur itu dengan lendir perempuan atau misalkan ada keputihan perempuan, ternyata cukup dikirim saja oleh Aisyah. Padahal kemungkinan di situ bercampur juga dengan keputihan perempuan atau lendir perempuan. Ternyata cuma dikirim oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak dicuci, menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah suci. Ini pertama, hukumnya adalah suci. Yang jadi masalah nanti kalau keluarnya ketika sholat, gimana itu? Kalau mohon maaf keluar keputihan atau lendir perempuan ketika sholat, apakah ini membatalkan sholat? Allah a'lam bishawab, dijelaskan sama ulama, la dalila yadullu ala annahu yunqidul wudu. Enggak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu bisa menyebabkan membatalkan wudu. Artinya tidak membatalkan wudu. Gitu ya. Karena ada hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, kunna la na'udul qudrata wa sufrata syai'an ay la ya'tabirna ma yakhruju ba'da al-hayd syai'an la min haitsu najasa wa la min haitsu bughdul wudu atau kama qala al-ulama. Dijelaskan sama Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dulu kalau ada cairan warna putih, warna kuning, pokoknya setelah haid, tiba-tiba muncul cairan, entah itu putih atau yang lainnya, itu kami tidak mempermasalahkannya. Apa maksudnya tidak mempermasalahkannya? Kami tidak menganggapnya itu sebagai darah haid. Darah haid sudah selesai keluar, sudah selesai, nggak keluar lagi, tiba-tiba ada keputihan atau warna coklat atau yang lainnya, nggak kami masalahkan ya. Nggak masalahkan dari sisi apa? Dijelaskan sama ulama, tidak kami masalahkan, maksudnya tidak kami anggap itu sebagai darah haid dan tidak kami anggap sebagai pembatal wudu. Artinya kalau dia keluar itu tidak membatalkan wudu. Allah a'lam bishawab. Jelas semua ya. Poin selanjutnya. Apakah membatalkan wudu? Tadi sudah dibahas. Masih panjang waktunya, coba kita bahas. Sekalian bahas seperti ini. Kalau kita, mohon maaf, mengeluarkan mani, keluar mani itu, maka diwajibkan mandi. Jelas, diwajibkan mandi janabah. Tinggal seperti ini. Orang keluar mani itu kadang-kadang mimpi basah ada, tetap wajib mimpi basah. Dijelaskan kemarin memang ada dalilnya kalau mimpi basah atau berhubungan. Ada yang keluar mani itu karena sakit. Ada tuh karena sakit tiba-tiba keluar lagi dia.
Nah masalahnya kalau dia keluar mani yang karena sakit, ini wajib nggak mandi janabah? Kalau berhubungan jelas berhubungan, atau mimpi basah jelas karena ada dalilnya. Tapi kalau keluarnya karena tidak disengaja, contoh misalkan karena sakit atau karena sebab yang lainnya, apakah ini menyebabkan dia juga diwajibkan mandi janabah atau tidak? Ulama ini berbeda pendapat dalam menjelaskan ini. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan an yakuna bilazzah wa la yajibul ghuslu walau kharaja bidun lazzah. Misal marabin atau marabin wa nahwihi wa bidun syahwah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya kategori yang mengeluarkan mani yang menyebabkan mani janabah itu seperti apa kategorinya? Sebabnya seperti apa? Yang pertama, dia harus ketika keluar mani itu merasakan kenikmatan. Maka kesimpulannya tidak diwajibkan mandi janabah, mandi besar kalau keluarnya itu tanpa kelezatan, seperti misalkan keluarnya itu karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin tiba-tiba keluar misalkan. Ini tidak diwajibkan mandi janabah. Beda lagi pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan khurujul mani mutlaqun mujibun lil ghusli bi ladzatin wa biduni ladzah. Pokoknya kalau keluar air mani itu harus mandi janabah, mandi besar menurut Imam Syafi'i. Gitu ya. Entah dia itu karena sakit atau karena berhubungan atau karena mimpi basah atau karena cuaca dingin tiba-tiba keluar. Pokoknya apapun sebabnya mandi janabah, mandi besar. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang ada dalil. Masing-masing semuanya ada dalil. Kalau Imam Syafi'i berdalil innamal ma'u minal ma'. Mandi wajib itu disebabkan karena mengeluarkan air. Kan dalil mandi wajib itu, mandi janabah itu disebabkan karena mengeluarkan air. Tapi kalau pendapat pertama tadi mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan seperti misalkan Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Idza fadakhtal ma' faghtasil." Kalau kau sengaja menumpahkan air mani, entah itu dengan berhubungan atau yang lainnya, maka kau wajib untuk mandi besar. Artinya dilakukan dengan sengaja. Atau dalil yang lebih jelas dari itu, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh ulama. Kata Rasul alaihi wasallam, "Idza hadaqtal ma' faghtasil minal janabah, wa idza lam takun hadifan fala taghtasil." Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kau sengaja mengeluarkan air mani itu, maksudnya sengaja dengan mimpi basah ya. Mimpi basah kan nggak sengaja ya, tapi kalau mimpi basah ada dalil khusus. Atau dengan berhubungan misalkan, maka kau mandi janabah kata Rasulullah SAW. Tapi kalau kau tidak sengaja mengeluarkannya, fala taghtasil kata Rasulullah SAW, nggak usah mandi. Dalilnya jelas baca hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh ulama. Kau nggak usah mandi kalau seandainya kau tidak sengaja mengeluarkannya. Maksudnya apa? Kalau kondisinya seperti sakit, kondisinya seperti cuaca yang dingin, tiba-tiba kondisi badan orang kan beda-beda. Tahu-tahu keluar misalkan. Nah kata Rasulullah SAW, fala taghtasil. Kau tidak usah untuk mandi wajib. Allah alaihissalam, saya lebih milih pendapat ulama, mayoritas ulama seperti pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan tergantung cara keluarnya itu seperti apa. Kalau nggak sengaja seperti sakit, seperti karena cuaca dingin, kemudian keluar air mani, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi wajib. Allah alaihissalam.
gitu ya. Ini yang poin selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa 2 poin yang kita sampaikan ya. Ini yang perlu disampaikan. Berhubungan antara suami dan istri, walaupun mohon maaf tidak sampai mengeluarkan air mani, itu diwajibkan untuk mandi bersama. Idza taqatil khitana faqad wajib al-ghusl. Kama qala Rasulullah SAW, kalau bertemu 2 khitan, bahasa Rasulnya bertemu 2 khitan yang halal tentunya, yang enggak halal juga tetap mandi, maka diwajibkan untuk mandi. 2 khitan itu maksudnya punya laki-laki di khitan, punya perempuan juga di khitan. Nah, bertemu itu maka diwajibkan mandi. Itu kata Rasul SAW. Berarti ada faedah selanjutnya, memang laki-laki diwajibkan untuk berkhitan, laki-laki. Tapi kalau perempuan itu hukumnya disunahkan, perempuan enggak diwajibkan. Perempuan itu juga disyariatkan untuk berkhitan, tapi hukumnya sunnah. Apa sih fungsinya? Dijelaskan sama Umar bin Khattab atau yang lainnya, untuk mengurangi syahwatnya perempuan itu. Makanya ada yang berkhitan. Cuma jangan dipotong semua, kasihan laki ya lagi. Ada syahwatnya. Sebagian. Ya. Allah Alaihi. Nah, berhubungan yang seperti apa yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib? Walaupun dia tidak mengeluarkan mani, tetap dia diharuskan mandi wajib karena sudah berhubungan. Tinggal kata ulama seperti ini, taghyibul hasyafah. Maksudnya itu kalau sudah ketemu mohon maaf punya laki-laki dan perempuan, ada hadisnya yang menjelaskan. Syariat kita ini nggak malu-malu menjelaskan hukum ya. Kalau ini kebenaran disampaikan. Karena ini menyangkut kehidupan manusia. Seperti itu ya. Ada hadis, idza iltaqatil khitana wa tawaratil hasyafatu faqad wajaba al-ghusl. Kalau 2 yang punya laki-laki dan perempuan yang sudah dikhitan, bahasa Nabi yang dua hal yang dikhitan itu sudah bertemu, wa tawarat al-hasyafah, ada kriterianya ternyata. Ada kriterianya. Hasyafah. Hati-hati kasih nama anak hasyafah. Bagusnya Pak Ustaz nama hasyafah bagus. Artinya apa dulu hasyafah itu bahasa Arab? Helmnya laki-laki. Hasyafah itu pulang. Hasyafah itu artinya helmnya laki-laki gitu ya. Dari kemaluannya helmnya. Kalau helmnya sudah masuk, maka wajib untuk mandi besar. Artinya bukan cuma nyentuh, bukan sama nyentuh gini aja enggak. Minimal helmnya masuk. Kalau cuma senggolan nggak wajib mandi kan? Nah, cuma senggolan. Tapi pesan Nabi kalau helmnya masuk, ini helmnya masuk, wajib mandi. Sampai seperti itu dijelaskan dalam syariat kita. Bukan cuma senggolan, tapi helmnya masuk. Allah Alaihi. Jelas ya? Yang terakhir. Jelasin dulu ya. Banyak ditanyakan ini Ustaz. Kalau berhubungan berarti wajib mandi. Cuma kalau pakai penghalang gimana? Masih wajib mandi nggak? Pakai penghalang, tahu lah penghalang maksudnya pokoknya penghalang, dihalangi, biar tidak membuahkan hasil, biar tidak membuahkan anak. Kan ada penghalang. Dibahas juga sama ulama ternyata. Saya baca buku dibahas juga sama ulama. Masalah sampai situ dibahas ya. Dan memang masalah ulama ini. Nah tadi kan kalau berhubungan, apalagi helmnya udah masuk Ustaz. Cuma masalahnya pakai penghalang. Berarti kan yang masuk itu penghalang sebenarnya. Nah gimana ya? Apakah ini menyebabkan mandi wajib benar? Dari zaman dulu ulama sudah bahas. Mungkin belum ada yang boleh kayak gitu. Tapi ulama udah berpikir nanti kalau dia pakai penghalang, dia pakai kain lah, pakai apa, pakai kertas, takut nanti membuahkan anak nanti lagi. Dibahas sama ulama ini Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah menjelaskan. Pendapat mazhab Syafi'iyah. Wujubul ghusli 'ala al-rajuli wal mar'ati mutlaqun sawa'un kana al-ha'ilu ghalidhan aw raqiqan. Li'anna al-ahkam muta'alliqun bil ilaj wa qad hasal. Dalam mazhab Syafi'iyah dijelaskan wajib mandi gitu. Dia mau pakai penghalang mode kayak gimana pun wajib mandi. Entah itu modenya penghalangnya itu tebal atau tipis, wajib mandi.
Itu kata mazhab Syafi'iyah. Mazhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la yajibul ghusl mutlaqan li'annahu la tahsulu mutlaqan biwujubi halil. Nah, beda lagi kebalikan dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal enggak wajib mandi secara mutlak. Mau penghalangnya tipis atau tebal enggak wajib. Kenapa enggak pesan Tuhan boleh? Gimana mau dikatakan kan pesan Nabi kalau dua khitan bertemu wajib mandi. Ini enggak bertemu ini. Yang bertemu mohon maaf itu menghalang tadi. Makanya dalam mazhab Hambali nggak pesan Tuhan berarti kulit sama kulitnya itu. Sehingga kata beliau, kata mereka nggak wajib mandi mau penghalangnya tebal atau tipis. Beda lagi dalam mazhab Malikiyah. Imam Malik mengatakan atau mazhab Maliki, idza kana al-haid waqiqan bihaitsu yajidu al-harara wa ladzat wajib al-ghusl wa ila falah. Tergantung kalau penghalang itu tipis sehingga terasa dianya merasakan kelezatan di situ, maka wajib mandi. Tapi kalau tidak merasakan seperti itu, saking tebalnya, pakai tebalnya nggak terasa dia, maka tidak wajib mandi. Itu menurut pendapat Malikiyah. Allah alam, saya lebih milih pendapat yang ketiga ini ya, Malikiyah yang mengatakan ya walaupun pakai penghalang tapi menyebabkan dia ada rasa di situ, maka tetap dia mandi. Tapi menurut pendapat yang lebih hati-hati sudah mandi nasib. Dia ini kan, dia keluar dari sudah pendapat ulama. Untuk lebih hati-hatinya lagi, mau penghalangnya tebal atau tipis, mandi aja sudah. Gitu ya, untuk menghindari khilaf. Khawatirnya nanti sholatnya nggak sah. Allah alam, saya rasa cukup. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, inilah pembahasan tentang mani, mazi dan mazi dan keputihan. Semoga ini bisa kita pahami karena ini menyangkut kehidupan kita. Silakan jika ada pertanyaan. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Nabi mengajarkan seperti ini, bebas mengenai caranya ya. Kalau mau langsung mandi, silakan. Nabi pernah dijelaskan di hadis, Nabi ya, pernah dijelaskan di hadis. Istri Nabi kan banyak, istri Nabi. Nabi pernah mengirim istrinya satu persatu, rumah A, B, C dan D. Gitu kan? Habis dari nomor 1, A misalkan Nabi mandi, Nabi besar. Habis dari nomor 2, Nabi mandi besar. Artinya kalau praktek yang pertama Nabi lakukan, habis itu langsung mandi. Kenapa ditanya sama sahabat? Karena itu lebih bersih. Gitu kan? Ini contoh pertama. Contoh kedua, Nabi juga mengajarkan kalau kalian habis berhubungan, kemudian tidak pengen langsung mandi besar, dipersilakan. Cuma dianjurkan sama Nabi untuk berwudu. Ternyata setelah diteliti dari segi kesehatan, memang ada fungsinya itu. Habis berhubungan kita dianjurkan untuk berwudu. Ada fungsinya ternyata. Untuk menjaga prostat kalau nggak salah, bisa dicek lagi. Dalam syariat Islam itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya itu ada fungsinya. Salah satu yang pernah saya ketahui itu untuk mencegah penyakit prostat. Ketika keluar mani, kemudian dia berwudu, dan kata Nabi beda nanti kalau dia itu berwudu. Itu kalau dia mau ngulangi untuk kedua, mau kedua itu bisa lebih mempersemangat lebih. Artinya dari tadi yang kita jelaskan tadi, bebas pilih. Nabi pernah langsung mati, Nabi pernah menganjurkan silakan kalian wudu aja, nggak masalah, bebas pilih. Tergantung situasi saat itu. Karena situasi saat itu kita lagi musuh-musuhnya lebih baik mandi.
Atau misalkan, oh masih lama, baru jam 1 misalkan, dingin sudah ditunda dulu sampai menjelang subuh. Artinya dibolehkan, terserah pilih, mau langsung mandi juga boleh, mau ditunda dulu sehingga mendekati subuh atau waktu sholat yang lainnya, itu dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita pilih kondisi yang paling cocok untuk kita. Allah SWT bebas. Ya memang dalam haid ini terkadang banyak kendalanya yang kita hadapi. Kalau ada kasus seperti ini, kasusnya macam-macam sebenarnya ibu ini. Dalam haid yang terputus-putus, umpamanya ibu-ibu ini misalkan ada ibu-ibu perempuan yang darah haidnya itu biasanya keluar sepekan misalkan. Cuma nggak tahu tiba-tiba untuk pekan ini, untuk bulan ini putus-putus. Haid pertama, kedua, ketiga, keempat, misalkan ya sama kasusnya ya keluar. Tapi hari kelima, keenam misalkan nggak keluar lagi. Udah bersih Pak Ustadz, udah tak netes lagi. Hari ketujuh keluar lagi. Nah ini masalahnya gimana? Aisyah pernah ditanya atau sahabiah istri Rasul SAW pernah ditanya, kapan sih batasan perempuan itu benar-benar dianggap suci dari darah haid? Ada rumusnya ternyata. Hatta ra'ainal kusutal baydha, sampai kami ini melihat ada cahaya warna putih. Bukan sampai bertinaranya, bukan ya. Sampai ada keluar cahaya warna putih. Kalau sudah keluar cahaya warna putih, maka sudah dianggap suci. Walaupun hari ke-10-nya keluar plek lagi, pokoknya keluar cahaya apa namanya, warna putih lah, cahaya warna putih. Mau dia keluar warna kuning, nanti warna apa, keluar darah lagi yang selama bukan darah haid ya, itu bukan dianggap darah haid. Kesimpulannya, kalau seandainya darahnya itu terputus-putus, 3 hari keluar, 2 hari nggak keluar, 2 hari berikutnya keluar, maka yang nggak keluar itu tetap dianggap haid. Karena yang jadi acuannya itu sampai dia mengeluarkan cahaya warna putih. Itu maksudnya ya? Seperti itu nggak maksudnya? Iya ya. Jadi rumusnya sampai keluar cahaya warna putih. Kalau sudah keluar cahaya warna putih, maka dianggap suci. Dianggap suci. Sudah keluar cahaya warna putih, tiba-tiba ada masalah lagi. Entah itu flek, entah itu apa, entah itu darah atau cahaya warna apa, misalkan itu ya. Maka itu dianggap bukan darah haid. Kecuali kalau kelihatan banget itu ada haid, maka dianggap sebagai haid. Kalau yang belum darah haid dianggap haid. Tapi kalau yang keluar setelah cahaya warna putih itu keluar cahaya warna lain, itu bukan dianggap haid. Allah a'lam bishawab. Jelas masalahnya maksudnya? Ya, alhamdulillah. Untuk sholat sunnah, hukum asalnya kayak gini untuk sholat sunnah ya. Untuk sholat sunnah. Ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Shallu aimanna fi buyutikum, fa inna afdhala sholati al-mar'i fi baitihi ila al-maqbah." Wahai kalian semua, sholatlah di rumah kalian. Karena sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib itu di masjid. Artinya yang afdal itu hukum asalnya, yang afdal sholat sunnah itu ada di rumah. Hukum asalnya sholat sunnah lebih baik dikerjakan di rumah, kecuali kalau kondisi nggak memungkinkan. Pak Ustadz, kalau saya sholat sunnah di rumah, habis azan saya sholat di rumah, kita tuh pas lagi azan masih boleh sholat sunnah. Tiba-tiba azan langsung sholat sunnah, nggak masalah. Kenapa? Karena mendengarkan azan itu, menjawab azan itu sunnah, hukumnya bukan wajib. Kalau saya dengar sampai selesai, Pak Ustadz, saya sholat sunnah di rumah, datang ke masjid, ketinggalan nanti. Kalau telat, ya sudah. Solusinya, kalau mau tetap sholat di rumah, pas azan itu kalau mau sholat sunnah masih boleh, gitu ya. Nah, masalahnya kadang kondisi di suatu tempat, di masjid atau di musola tidak memungkinkan kita untuk sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena iqamah itu jaraknya, jalan aja butuh 2 menit kita. Maka kalau kita pengen sholat sunnah, solusinya sholat di masjid, nggak masalah kayak
kalau kondisi normal, jelas kalau kondisi normal lebih baik memang di rumah. Tapi kalau kondisinya iqamahnya cepat, jalannya cepat, nggak dapat kita sholat sunnah, ya sudah. Apa boleh buat kita usahakan sholat sunnah di masjid atau di musola. Ini Pak ya, tergantung kondisi. Jelas kalau kondisi normal di rumah sholat sunnah itu yang ambilnya, entah itu qobliyah atau ba'diyah. Kemudian selanjutnya, jedah iqamah, jedah antara azan dan iqamah itu yang pas itu seperti apa? Untuk masalah ini, Nabi SAW tidak memberikan perincian secara khusus. Oh ini misalkan kalian harus sekian misalnya 10 menit, misalnya 20 menit. Maka gimana solusinya? Dikembalikan ke kondisi masyarakat setempat. Karena kondisi masyarakat itu beda-beda. Pondok aja bisa setengah jam itu kok. Pondok bisa. Karena santri banyak, kamar mandi dikit. Mereka mau ke kamar mandi, mereka mau apa wudhu, rebutan itu. Kasih 10 menit, banyak tuh. Maka di pondok kadang-kadang jedanya lama. Artinya maka disesuaikan kondisi masyarakat setempat, masyarakat kompleks misalnya. Umumnya masyarakat ini kalau dengan azan butuhlah dia ini persiapan. Kalau dengan azan subuh butuh persiapan untuk kamar mandi. Ke kamar mandi, saya itu buang air kecil atau yang lainnya butuh siap persiapan untuk pakai baju dan lain-lainnya ke masjid jalan kaki misalnya. Dihitung. Oh berarti misalkan 10 menit. Oh berarti 15 menit. Nah, tapi kalau secara rinci banget nggak ada misalnya, sehingga Allah alam sholat yang lebih bagusnya lagi dikembalikan ke kondisi masyarakat setempat. Mereka butuh untuk ke kamar mandi, mereka butuh untuk pakai baju, berwudu dan lain-lainnya disepakati. Allah alam sholat, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan